Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Berita Lampung terkini di Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, berita pertama datang dari Kabupaten Pringsewu di mana BBPOM Lampung cek produk di 3 supermarket Pringsewu jelang Nataru. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Lampung meninjau 3 supermarket di Kabupaten Pringsewu pada Rabu 13 Desember 2023. Kepala BBPOM Lampung, Ani Fatimah Isfarjanti mengatakan, peninjauan pihaknya ke supermarket yang ada di Pringsewu dalam rangka pengawasan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dikatakannya 3 supermarket yang ditinjau adalah Chandra, Indomaret Fresh, dan Alfamidi yang ada di Kecamatan Pringsewu. Produk yang ada pada 3 tempat tersebut menurutnya dalam keadaan cukup baik, namun masih ditemukan adanya beberapa produk yang masih perlu diperhatikan dan diperbaiki. Ani menjelaskan masih ditemukannya kaleng pada produk makanan yang penyok dan berkarat. Pada produk yang bermasalah tersebut, pihaknya meminta kepada pihak supermarket untuk tidak lagi dipajang. Ani mengaku di salah satu supermarket Chandra Pringsewu ditemukan ada produk frozen yang belum memiliki identitas produsen dan tanggal kadaluarsanya. Menurutnya, identitas produk sangatlah penting sebab konsumen bisa menentukan untuk memilih produk itu atau tidak. Ditambahkannya, produk frozen kemasan banyak yang diproduksi rumahan. Kemudian terdapat produk yang izin produk industri rumah tangga atau PIRT yang dipakai pada semua produk. Tak hanya itu saja, masih ada juga produk yang PIRT-nya sudah habis masa berlakunya. Lalu pada penyimpanan yang ada di gudang, non-food dan food tidak dipisahkan. Kendati demikian, secara keseluruhan ketiga supermarket tersebut menurutnya bagus dalam pengelolaannya. Dan kepada masyarakat, Ani mengimbau untuk memperhatikan kemasan pada olahan makanan. Ya, beralih ke berita selanjutnya, ini datang dari Kabupaten Tanggamus Tribuners. Dalam semalam, 2 ternak di Sedayu dimangsa harimau dan beruang. Dalam semalam terjadi 2 peristiwa penyerangan hewan liar terhadap hewan ternak milik warga di Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Tanggamus, Lampung pada Selasa 12 Desember 2023. Sadi Fredianto, Kepala Pekon Sedayu mengungkapkan ada 2 ekor kambing milik warga yang diserang oleh hewan liar. Ia menjelaskan serangan pertama ini terjadi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, di mana seekor harimau memangsa kambing milik warga. Ia menuturkan saat itu pemilik kambing langsung keluar lantaran mendengar suara bising yang berasal dari dalam kandang. Saat itulah ia melihat kambing miliknya diterkam seekor harimau dan dibawa keluar dari kandang. Tak mau kehilangan ternaknya begitu saja, warga pun melemparkan benda-benda ke arah harimau tersebut. Di lokasi berbeda, warga menemukan seekor bangkai kambing. Menurut keterangan pihak berwenang, kambing tersebut diserang beruang. Pasalnya tidak ditemukan jejak harimau di lokasi. Sadi mengatakan serangan beruang terhadap hewan ternak memang sudah kerap terjadi. Namun serangan harimau baru pertama kali terjadi di Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka. Dan menurut keterangan warga, ada 2 ekor harimau yang kerap terlihat di sekitar lokasi. Hal itu dapat diketahui dari jejak kaki yang ada di sekitar lokasi. Setelah kejadian itu, warga melakukan patroli malam dan Sadi pun turut mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati jika beraktivitas di kebun. Ia menyarankan untuk selalu membawa teman jika pergi ke kebun. Ia juga meminta warga yang memiliki hewan ternak untuk memasang pengaman ekstra di sekeliling kandangnya. Hal itu dikatakan agar tidak kembali terjadi serangan hewan liar. Ya, dari Tanggamus Tribuners kita beralih ke Kabupaten Mesuji. Ini di mana petani cabai di Mesuji keluhkan penyakit daun keriting. Naiknya harga cabai pada akhir tahun 2023 ini tidak membuat para petani cabai di Kabupaten Mesuji mendapat keuntungan yang berlimpah. Pasalnya memasuki musim penghujan, terdapat petani di Kabupaten Mesuji mengeluhkan adanya penyakit daun kering yang menimpa tanamannya.
Salah satu petani di Dusun Talang Gunung, Desa Talangbat, Kecamatan Mesuji Timur bernama Komang, mengaku tanaman cabainya ini mulai terserang penyakit daun keriting. Dengan adanya penyakit daun keriting itu, ia memprediksi hasil panen yang didapatkannya akan turun drastis. Bahkan katanya akan berdampak gagal panen jika kondisinya semakin parah. Maka dari itulah dengan kenaikan harga cabai saat ini tidak begitu menguntungkan baginya. Dijelaskan Komang, tanaman cabai miliknya ini terkena penyakit dimulai pada transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Secara terpisah, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakap Mesuji, Yudi, membenarkan untuk harga cabai masih terbilang cukup tinggi, di mana Yudi menuturkan angka tersebut didapatkannya dari pendataan setiap minggunya di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Mesuji. Diberitakan sebelumnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023, pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan antisipasi terkait dengan kenaikan harga dan ketersediaan pangan. Dari Kabupaten Mesuji Tribuners, kita beralih selanjutnya ke Kabupaten atau Kota Bandar Lampung, di mana Kepegadaian dan Sigarhub berkolaborasi beri penghargaan pelaku UMKM terpilih di Lampung. Dalam rangka menjalankan program inkubasi bisnis, Pegadaian dan Sigar Innovation Hub menggelar kegiatan awarding inkubasi The Gatepreneur di Studio Cikivi Transmart Lampung pada Selasa 12 Desember 2023. Kegiatan tersebut merupakan ajang penghargaan untuk para pelaku UMKM terpilih di Lampung, sekaligus menjadi rangkaian pembuka sebelum kegiatan talk show nasional bertajuk Super UMKM yang Madani dan Berjaya. Terdapat 30 pelaku UMKM yang hadir. Mereka merupakan para pelaku UMKM terpilih yang telah berhasil menjalani proses seleksi dan inkubasi bisnis selama 3 bulan. Para nominasi penghargaan diumumkan dengan audio visual yang apik dari dalam studio bioskop. Penghargaan diberikan teruntuk 3 talent terbaik, 2 anak magang terbaik, dan penghargaan spesial bagi pegawai Pegadaian. Menurut Ikhwan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk saling berkolaborasi dalam satu keluarga komunitas demi menciptakan UMKM Lampung yang naik kelas dan lebih maju. Kemudian Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Samsurijal Ari, mengaku sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Lembaga Inkubasi Sigar Innovation Hub dalam membantu program pemerintah Provinsi Lampung. Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan selamat kepada para peserta dan berharap bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, pendapatan, dan sekaligus berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Ya, Tribuners, beralih ke berita selanjutnya. Ini adalah berita yang datang dari oknum pengacara di Lampung ditangkap polisi. Diduga take over mobil pakai aplikasi palsu. Oknum pengacara di Lampung berinisial DC ditangkap jajaran unit Ranmor Polresta Bandar Lampung atas dugaan take over dengan menggunakan aplikasi palsu. Kanit Ranmor Polresta Bandar Lampung Ibtu Saidi Jamil mewakili Kapolresta mengatakan pihaknya telah mengamankan oknum pengacara DC beserta 3 orang komplotannya. Polisi berhasil menciduk keempatnya 2 pekan lalu di rumah masing-masing. Komplotan pencurian tersebut dengan modus take over mobil Mitsubishi Pajero hitam dengan nomor polisi BE1929YH, dan komplotan ini pun beraksi dengan menggunakan aplikasi pembiayaan leasing palsu. Korban atas nama Safrans Eduardo yang bekerja di BUMN merupakan warga Kedaton, Kota Bandar Lampung. Polisi mengamankan keempat pelaku tersebut setelah mendapat laporan dengan surat polisi yang tertanggal 14 November 2023. Diketahui pelaku ini berinisial DC, DL, AT, dan DI. Penangkapan keempat orang tersebut ini merupakan hasil pengembangan dari satu tersangka. Pihaknya melakukan penyelidikan hingga akhirnya ditangkaplah komplotan tersebut. Pelaku ini modusnya melakukan take over atau menggantikan kepada pihak lainnya dengan menggunakan aplikasi palsu. Oknum pengacara DC ini modusnya menyiapkan mobil dan kemudian ada tersangka lainnya. Saat ditanya ada berapa tempat kejadian perkara, Ibtu Saidi mengatakan pelaku baru 1 TKP melakukannya. Pelaku lainnya yang menjadi daftar pencarian orang atau DPO ini adalah 1 orang yang berinisial AI, dan pelaku ini dipersangkakan dengan pasal 360
23 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ya, Tribuners, beralih ke berita terakhir ya, ini seputar nobar debat Capres yang baru saja berlangsung di mana DPW Nasdem Lampung yakin Anies menang. Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Lampung menggelar nonton bareng debat pertama calon presiden 2024 pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Nobar ini dilangsungkan di kantor DPW Nasdem Bandar Lampung. Hadir pada nobar tersebut Ketua DPW Nasdem Herman HN, Sekretaris DPW Nasdem Fauzan Sibron, Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Media DPW Nasdem Rahmat Hussein DC dan puluhan kader, serta beberapa relawan Anies Muhaimin di Lampung. Saat diminta tanggapannya melihat debat tersebut, Ketua DPW Nasdem Herman HN mengatakan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan lebih hebat dari Capres lainnya. Ia menyampaikan melihat debat perdana kali ini pihaknya optimis untuk mencapai kemenangan Anies Muhaimin atau Amin. Menurutnya rakyat bisa menilai kemampuan para capres salah satunya melalui debat capres tersebut. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja 6 berita seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official bersama dengan saya Mutiara. Mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.